Halo guys, ketemu lagi dengan gua Momo di channel Momo Doyan Jalan. Hari ini gua posisi ada di Bandara Ngurah Rai Bali, baru ada landing mengikuti protokol perjalanan new normal. Buat teman-teman yang pengen tahu apa aja gimana protokolnya sama dengan yang pernah gue jalanin kemarin ini. Buat yang belum nonton, linknya ada di atas. Karena prosedurnya kurang lebih sama, gua akan bikin Q&A aja yang banyak ditanya sama teman-teman. Nah, Q&A-nya akan gua bikin dalam dua segmen. Segmen pertama yang keberangkatan dan segmen kedua yang untuk kembali ke Jakarta, karena Jakarta saat ini sedang PSBB jilid 2 nih. Ya udah. Buat yang belum subscribe, di-subscribe ya. Gue sekarang lagi ada di Bandara Ngurah Rai, rencananya mau flight balik ke Jakarta. Sesuai dengan janji gue, sewaktu gue landing di Ngurah Rai, gue bilang gue akan mengadakan sesi Q&A. Sekarang gue akan lakukan sesi Q&A-nya. Banyak banget dari teman-teman yang nanya, komen, dan gue rasa itu perlu dibahas lebih panjang satu persatu. Kita start ya sekarang sesi Q&A-nya. Pertanyaan yang paling sering muncul itu, aman nggak sih bepergian pada saat ini? Kalau menurut gue sih aman, karena selama memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, itu harusnya aman. Ribet nggak sih bepergian pakai pesawat? Kalau menurut gue, setiap kali mau bepergian, entah harus pakai pesawat atau pakai mobil atau pakai angkutan umum sekalipun, selama kita memperhatikan protokol kesehatan, itu nggak akan ribet. Dokumen apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum terbang? Yang pertama tentu saja harus punya tiket. Yang kedua, bawa identitas diri berupa KTP atau paspor. Ketiga, hasil rapid test yang menunjukkan bahwa hasilnya negatif atau non reaktif, atau hasil dari PCR swab test, hasilnya juga harus negatif dari COVID-19. Ada juga nih yang nanya, beli tiket dulu atau rapid test dulu? Ini sih kayak nanya ayam dulu apa telur dulu. Menurut kalian mana yang harus duluan? Itu sih balik lagi ke kalian. Ada lagi juga pertanyaan, anak bayi itu perlu rapid test nggak sih? Ketentuan untuk rapid test itu berlaku untuk segala usia. Selama dia bepergian dengan menggunakan metode pesawat atau dengan kereta api jarak jauh, walaupun bayi, itu juga harus rapid test. Apakah ibu hamil harus rapid test? Ya, ibu hamil harus rapid test. Tapi ibu hamil dan orang tua itu disarankan untuk tidak bepergian selama pandemi COVID-19 ini. Kapan sebaiknya rapid test dilakukan? Kembali lagi ke calon penumpangnya itu sendiri, kapan dia mau bepergian. Kalau dari pihak maskapai, biasanya mereka menyarankan rapid test dilakukan 3 hari sebelum keberangkatan. Tapi kalau misalnya calon penumpangnya berasa, 3 hari sebelum keberangkatan gue nggak sempet nih, gue bisanya seminggu sebelum keberangkatan, ya nggak apa-apa, dilakukan seminggu sebelum keberangkatan. Disesuaikan aja sih waktunya dengan calon penumpang, fleksibel aja kok. Rapid test bisa dilakukan di mana? Rapid test itu bisa dilakukan di mana saja, baik di puskesmas atau di klinik atau di rumah sakit, selama tempat tersebut menyediakan fasilitas rapid test dan mengeluarkan hasil rapid test yang sah, itu berlaku kok. Berapa harga rapid test sekarang? Harga rapid test itu bervariasi sih. Startcom 150.000 sampai seterusnya.
Tapi beberapa maskapai bekerja sama dengan klinik rekanannya masing-masing. Harga rapid test jadi sedikit lebih ekonomis, menjadi 95.000 sih. Nah, ini pertanyaan yang satu ini nih sering banget ditanya nih. Apakah hasil rapid test bisa digunakan berulang-ulang kali? Jawabannya ya bisa, selama masa bepergiannya itu masih dalam masa berlaku rapid test itu sendiri, yaitu 14 hari sejak tes. Misalnya, gua tes rapid tanggal 1 Oktober, terus tanggal 3 gua mau berangkat, gua kembali tanggal 7 misalnya. Karena rapid test tanggal 1 masa berlakunya sampai dengan tanggal 14 Oktober, maka ya selama itu masih bisa dipakai. Berapa jam sebelum keberangkatan sih idealnya untuk sampai di bandara? Kalau dari pihak airport atau maskapai sih menyarankan tiba 4 jam sebelum keberangkatan. Tapi kalau menurut pengalaman gue, 2 jam sebelum keberangkatan sih masih oke sih. 2-3 jam lah, itu masih oke. Bagaimana proses check-in di bandara asal? Untuk proses check-in di bandara asal, kita gue kasih timelapse-nya ya. Setiba di Bandara Bali, dokumen apa sih yang dibutuhkan? Pengalaman gue 2 kali ke Bali di akhir bulan Juli kemarin dan di minggu lalu. Begitu tiba di Bali, yang diminta itu scan barcode dari IHAC. Sebelumnya sih diminta untuk mengisi aplikasi Log Bali, tapi ternyata waktu landing itu nggak diminta, hanya IHAC aja yang diminta. Apakah IHAC perlu di print dan dibawa saat di bandara? Mau di print boleh, nggak di print pun juga nggak apa-apa, di screenshot aja di handphone nggak apa-apa, lebih go green juga kan. Apakah IHAC berlaku untuk satu keluarga dalam satu perjalanan yang sama? Jawabannya enggak. Jadi masing-masing orang memiliki satu scan barcode IHAC. Apakah IHAC berlaku untuk sekali perjalanan ataukah bisa dipakai untuk pulang pergi? Jadi jawabannya, satu kali barcode IHAC itu hanya bisa digunakan satu kali. Misalnya saya tujuannya mau ke Bali, ada urusan atau apapun itu, maka IHAC yang berlaku adalah Jakarta Bali. Nanti sewaktu saya mau kembali ke Jakarta, saya wajib isi IHAC yang baru. Ada pertanyaan lagi nih, dokumen apa aja sih yang harus disiapkan dan bagaimana prosedur untuk masuk Jakarta dalam kondisi PSBB? Well, karena menurut pengalaman gue yang terdahulu, kalau dokumen untuk masuk ke Jakarta tuh hanya dibutuhkan IHAC aja sih. Tapi kalau masalah prosedur masuk Jakarta dalam kondisi PSBB jilid 2 ini, sekarang akan gue lakukan, akan gue update begitu gue sampai di Jakarta. Oke? See you on Jakarta! Oke guys, ini udah landing di Jakarta dan semua proses administrasi sudah selesai. Menjawab pertanyaan terakhir tadi, apa aja yang dibutuhkan untuk masuk ke Jakarta? Yang dibutuhkan untuk masuk ke Jakarta cuma satu aja, scan IHAC. Bagaimana cara untuk pengisian IHAC? Kita gue bikin tutorialnya. Jadi teman-teman bisa mengunduh aplikasi IHAC itu di App Store untuk Apple atau di Google Play untuk Android. Setelah sudah diinstal, kita klik, lalu kita apabila ada data yang salah kita koreksi. Seperti biasa mengisi nama, usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor KTP, destination province, tujuannya mau ke Bali, distrik mau ke daerah Gianyar, subdistriknya Ubud, destination address Ubud, phone numbernya, masukkan nomor telepon yang bisa dihubungi, tanggal ketibaan tanggal 17 hari ini, tiba pukul 14.55, menggunakan pesawat, masukkan nomor pesawat QZ 7532, nomor bangku kosongkan, kita klik next form.
Arrival from province, tiba dari provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, Cengkareng. Arrive address from, masukkan alamat, lalu kita klik next form. Apabila nggak ada gejala, kita langsung kosongkan dan submit saja. Selesai. Dapat deh barcode, kita screenshot biar gampang. Guys, sampai di sini Q&A hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Buat yang belum subscribe, boleh di subscribe sekarang. Di like dan di komen juga apabila ada kritik atau saran, apapun itu boleh isi di kolom komen. Thank you for watching. Dadah.